Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda kita tercinta, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu taat dan patuh atas ajarannya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum membahas tentang pencegahan perkawinan anak, kita ketahui dulu data yang kami terima di tahun 2018. 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun mereka menikah di bawah umur. Perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan anak menjadi 19 tahun. Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia, peringkat kedua di Asia, tingkat terbanyak perkawinan anak. Ini menunjukkan bukti bahwa begitu banyak anak-anak Indonesia yang menikah di bawah umur. Dan ini merupakan PR besar bagi kita bangsa Indonesia. Bukan hanya PR pemerintah, tapi juga PR semua warga negara. Apa yang menyebabkan terjadinya banyak perkawinan anak? Banyak sekali penyebab, diantaranya pertama faktor ekonomi. Kemiskinan keluarga mengakibatkan seorang ibu atau orang tua bahkan anaknya sendiri ingin segera menikah meskipun usia mereka masih di bawah umur, masih usia anak. Kemudian faktor kedua adalah karena adanya budaya. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki persepsi, berpendapat, beranggapan bahwa anak perempuan itu dianggap sebagai aset. Jika anak perempuan dinikahkan, sekalipun usianya masih usia anak, mereka menganggap akan mengangkat ekonomi keluarga. Kemudian faktor selanjutnya yang menyebabkan tingginya perkawinan anak adalah faktor regulasi. Banyaknya aturan yang tidak berpihak pada anak perempuan. Dan yang paling menonjol dan yang paling menentukan, berpengaruh sangat atas perkawinan anak adalah faktor globalisasi. Di era globalisasi seperti ini, anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan yang usia masih anak-anak, lebih bersahabat dengan medsosnya, lebih dekat dengan medsosnya daripada dengan orang tuanya. Sehingga mereka tidak terkontrol. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan, seharusnya belum layak mereka tonton, dan ini menyebabkan perkawinan anak. Mengapa kita harus berupaya mencegah perkawinan anak? Kita diingatkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Jadi orang tua harus ikut berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak, bukan malah sebaliknya, orang tua yang menyuruh dan menyegerakan anak untuk segera menikah. Mengapa kita harus ikut berjuang untuk mencegah perkawinan anak? Karena banyak dampak yang terjadi yang diakibatkan dengan perkawinan anak. Di antaranya, pertama, dampak di bidang pendidikan. Kebanyakan anak yang menikah di bawah umur, perkawinan anak yang terjadi, usia mereka itu rata-rata hanya, pendidikan mereka itu hanya tamat SMP dan sederajat. Berarti dapat kita bayangkan ketika mereka baru lulus SMP atau sederajat,
seberapa matang pemikiran mereka, seberapa jauh dan seberapa luas pengetahuan yang telah mereka miliki. Kemudian juga berdampak di bidang ekonomi. Jika terjadi banyak perkawinan anak, maka akan menimbulkan banyak pekerja usia anak. Yang mana pekerja usia anak ini akan menimbulkan, diestimasikan menimbulkan kerugian 1,7% dari aset negara. Kemudian di bidang kesehatan, anak yang menikah di bawah umur, di usia anak sudah menikah, ketika melahirkan itu beresiko komplikasi, yang mana komplikasi ini merupakan pembunuh nomor 2 terbesar di dunia, dan juga mengakibatkan meninggal saat melahirkan. Bahkan bayi yang terlahir dari perempuan atau dari wanita yang usianya kurang dari 20 tahun itu berpeluang meninggal 1,5 lebih besar dibanding dengan bayi yang terlahir dari wanita usia 20 sampai 30 tahun. Jadi ini ironis luar biasa. Karena bayi yang terlahir itu adalah calon penerus perjuangan bangsa, calon penerus estafet kepemimpinan. Jika mereka terlahir dengan resiko-resiko seperti itu, siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan negeri tercinta ini? Kemudian dampaknya juga ketika terjadi perkawinan anak itu adalah dampak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa banyak terjadi KDRT akibat perkawinan anak? Karena faktor psikologis mereka itu belum matang, sehingga dengan banyaknya KDRT terjadi pula perceraian. Itu dampak yang ditimbulkan dengan kita sebagai warga negara penting turut berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak. Karena perkawinan anak ini bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan. Ada 5 strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkawinan anak. Bisa melalui anak, bisa melalui keluarga, melalui sekolah, melalui lingkungan, dan bisa juga melalui wilayah. Contoh melalui anak yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkawinan anak. Anak sebagai individu. Aktifkan anak di forum-forum kegiatan anak. Aktifkan anak di kegiatan teman sebaya. Dan berikan anak informasi yang lengkap dan akurat tentang kesehatan, apalagi kesehatan reproduksi, tentang budaya, tentang ekonomi, supaya mereka paham, supaya mereka bisa tahu apa dampak yang akan terjadi bila mereka menikah di usia anak. Kemudian bisa juga melalui keluarga. Jadikan keluarga itu sebagai pelopor dan pelapor cegah perkawinan anak. Itu penting, sebagai pelopor dan pelapor perkawinan anak. Juga jadikan penguatan pengasuhan dalam keluarga melalui Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, sehingga anak merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa lebih enak berada di tengah-tengah keluarga, sehingga tidak ada kemauan mereka untuk segera menikah. Kita diingatkan pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Wallahu a'lam bimuradih. Hendaklah mereka takut meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mencegah perkawinan anak. Anak-anak adalah aset bangsa. Kita semua perlu mencetak mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Kita sebagai warga negara turut berperan serta dalam mencegah perkawinan anak demi terciptanya
anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang berkarakter demi terwujudnya Indonesia layak anak di tahun 2030 dan Indonesia emas di tahun 2045. Semua anak adalah anak kita. Menjaga dan melindungi anak adalah kewajiban kita. Salam Ibu Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.